Oke, halo malam teman-teman semua. Ini udah ada beberapa nih teman-teman yang join dari tadi nungguin di waiting room juga ya gitu. Nah, salam kenal buat semuanya. Ini mungkin ada beberapa yang belum bisa join juga ya karena masih joining nih. Mungkin terkendala sama sinyal juga. Salam kenal semuanya. Aku di sini sebagai moderator. Perkenalkan kembali, aku Yulia, biasa dipanggil Iyul atau Yulia. Di sini aku sebagai employee branding dan juga engagement nih dari Sigmatek. Jadi kita hari ini bakal ada sesi untuk Sigmatek Webinar Day ya yang ke-35. Jadi thank you nih buat teman-teman yang udah join, mungkin menyempatkan waktunya juga ya di sesi malam ini. Mungkin teman-teman ada yang mungkin pulang dari kerjaannya atau mungkin baru pulang selesai kuliah atau mungkin selesai dari kegiatan lainnya gitu ya, terus menyempatkan waktunya buat belajar nih bareng-bareng sama expert kita. Di sini udah ada juga nih Mas Adi Firman gitu ya sebagai pemateri di hari ini. Jadi nanti kita bakal belajar bareng banyak banget yang bisa dipelajarin dari expert satu kita ini yaitu Mas Adi Firman, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sambil nunggu nih yang lainnya boleh dong salam kenal nih dari teman-teman. Aku pengen tahu sih dari teman-teman ini ada yang di luar Bandung kah atau luar Jakarta atau mungkin luar Pulau Jawa gitu. Jadi kita sambil absen nih, jadi di sini kita nge-building connection juga gitu ya, salah apa bisa ketemu bareng-bareng gitu, terus kita bisa kenal bareng juga gitu ya di sesi belajar hari ini. Kurang lebih kayak gitu. Boleh dong teman-teman di komen teman-teman dari mana nih? Ada yang masih kuliah gak? Atau mungkin semuanya udah kerja nih? Biasanya teman-teman Sigmatek webinar tuh banyaknya yang kuliah akhir atau enggak teman-teman yang baru banget lulus terus mau belajar gitu ya. Boleh dong komen, ada yang mau ini nggak introduction mungkin dari mana? Kerja Kak, oke. Ini Kak Feberiani. Dia kerja, oke deh. Ini Kak Feberiani dari mana? Dari Manado. Wih, jauh banget nih. Kita nge-building apa webinarnya online ya Kak. Jadi aduh ini juga kuliah semester 2 dari Surabaya ini bener-bener semangat banget dari semester 2 udah belajar nih Mas Adi, jadi kita bakal belajar bareng banyak banget yang bisa dipelajari nih sama Mas Adi mungkin dari teorinya, prakteknya, dan lain-lainnya. Terus teman-teman jangan lupa juga ini kita bakal ada beberapa sesi nih buat Sigmatek Webinar Day yang ke-35 ini ya. Pertama mungkin kita bakal ada materi dari Mas Adi kurang lebih sekitar 45 menit. Terus kita nanti setelah itu bakal ada sesi Q&A dan terakhir kita bakal ada sesi kuis gitu ya dan juga ada absensi dan juga dokumentasi. Jadi teman-teman yang udah bisa join di malam ini itu beruntung banget. Kenapa? Soalnya di sini pesertanya itu maksimal ada limitednya gitu. Jadi nggak unlimited nih, jadi cuma teman-teman yang bisa berinteraksi langsung sama expertnya, bisa sesi tanya jawab juga sama Mas Adi gitu ya. Terus nanti ada juga untuk sesi kuis gitu ya. Nanti kuisnya bakal ada hadiahnya juga dan juga ada e-sertifikat yang bakal dibagiin setelah acara ini selesai. Kurang lebih di H+7 lah gitu. Nanti info detailnya bakal diinfokan lagi di akhir acara ya. Jadi stay tune banget, jangan kemana-mana. Mari kita belajar bareng Mas Adi gitu ya. Ini ada juga nih dari Mas Hairudin ya. Kerja kah saya dari Pontianak? Jauh-jauh juga ya. Ternyata ini jauh-jauh juga nih. Mas Adi bukan cuma dari Pulau Jawa aja, tapi banyak banget ya gitu. Nah, mungkin sekian kali ya perkenalannya. Kalau misalnya ada yang mau kenalan di kolom chat, boleh banget kita sama-sama nge-building connection gitu ya. Jadi bukan cuma belajar aja, mungkin nanti bisa tahu juga nih teman-teman di sini bisa kenalan juga gitu ya sama yang lainnya gitu. Oke, oke. BTW, Mas Adi, suara aku aman gak, Mas? Oke, sorry nih, Mas Adi, sinyal aku error ya. Nanti kalau misalnya error, Mas, boleh di reach out aja ya, Mas. Takutnya error lagi nih si connection-nya gitu ya. Soalnya connection-nya lagi gak stabil gitu. Aman ya, Mas Adi, sekarang suara saya? Sekarang masuk. Ya, tadi Aman, terputus. oke. Oke deh kalau gitu. Jadi stay tune teman-teman. Kita perkenalkan aja untuk Mas Adi. Hari ini kita bakal belajar apa sih Mas? Boleh di-spill gak nih untuk pelajaran hari ini? Kita akan belajar
membuat web yang interaktif dan SEO friendly Oke, menggunakan oke. Next.js. Oke, oke. Nah, teman-teman di sini mungkin udah banyak juga ya yang udah join nih, mungkin mau belajar juga terkait framework terkait Next.js juga. Jadi kita boleh nih langsung aja belajar. Mas Adi boleh aja perkenalkan diri terlebih dahulu. Terus nanti kita langsung bisa mulai untuk materinya ya Mas ya, karena waktunya terbatas nih teman-teman, karena kita bakal ada beberapa sesi kan di akhir Q&A dan juga kuis. Jadi stay tune banget, soalnya kuisnya bakal berhadiah nih gitu. Jadi pelajari, tolong matang-matang materinya karena di akhir Mas Adi udah kasih kuis gitu ya buat teman-teman. Oke, oke, Mas Putus Adi. lagi Kak Yuli. Oke. Mas Adi, suara aku aman kah? Tes, tes, halo. Kak masih di mute Kak. Oke, sorry banget nih teman-teman, sinyalnya bener jelek banget hari ini. Jadi kita boleh perkenalan dulu aja untuk Mas Adi, sambil aku mau ganti juga nih untuk sinyalnya ya Mas ya. Baik Mas, Oke, silakan perkenalkan terlebih dahulu. thank you, thank you. Ya, halo semuanya. Ini ada kurang lebih 30-an lebih yang udah join. Jadi pertama, perkenalkan nama saya Adi Firman. Saya seorang full stack developer dan sudah kurang lebih 5 tahun berpengalaman di web development. Saat ini saya sebagai lead engineer di Koneksi Group, salah satu IT konsultan di Jakarta. Ilmu, share knowledge tentang Next.js. Jadi saya akan mulai share screen aja. Oke, sudah terlihat Kak Yulia? Aman-aman. Ada. Oke. Oke teman-teman, jadi di webinar kali ini judulnya adalah kita akan membuild interaktif dan SEO-friendly web app menggunakan Next.js. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kurang lebih ini adalah agenda atau outline yang akan kita bahas di webinar kali ini. Yang pertama adalah sedikit introduction tentang Next.js. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau yang baru mau belajar front end, nanti kita akan bahas sedikit tentang kelebihan Next.js dan dibandingkan React, kemudian apa yang ada fitur-fitur yang di Next.js sediakan. Yang kemudian nomor dua, kita akan menggunakan ke benefit yang ada di Next.js untuk membuat satu halaman yang SEO friendly beserta dengan konsep-konsepnya. Kemudian yang nomor tiga adalah kita akan membuat suatu halaman yang interaktif. Ketika kita nanti akan membuat satu halaman front end, itu memang ada faktor interaktifnya yang akan bisa membuat user itu mengerti sebenarnya proses yang sedang terjadi di satu halaman itu prosesnya sedang ada apa yang terjadi gitu. Contohnya ada loading kah, ada hit API kah, atau ada error message dan sebagainya. Kurang lebih interaktifnya itu karena ini memang skopnya tidak bisa terlalu banyak, interaktifnya itu saya akan buat atau bahas di bagian form submission, itu yang paling sering kita jumpai di front end. Kemudian nomor 4 adalah deploying Next.js application. Ini deployment-nya nanti akan saya contohkan atau saya share menggunakan Vercel, karena dengan Vercel kita bisa mendeploy aplikasi Next.js dengan mudah. Oke, langsung saja ke topik pertama, introduction. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Next.js itu sebenarnya adalah framework dari React. Nah, jadi basicnya tuh React, Next.js ini juga menghandle konfigurasi yang dibutuhkan oleh React, dan di samping itu ada tambahan fitur, struktur, dan optimisasi yang ada di Next.js. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada keuntungannya. Yang pertama, Next.js itu sudah SEO friendly. Berbeda dengan React pada dasarnya ya, kalau bawaannya React kan memang belum SEO friendly. React itu bawaannya adalah SPA, Single Page Application.
Kemudian dia itu client-side render, jadi kurang SEO friendly. Kalau memang mau dibikin SEO friendly itu sebenarnya bisa, tapi kita mungkin akan nambah di sisi servernya, kurang lebih seperti nambah Node.js atau Express.js-nya. Nah, kemudian untuk nomor 2, itu ada performa yang diimprove dengan menggunakan Next.js. Nanti contohnya itu ada image optimization di bawah. Nah, kemudian nomor 3, metode-metode untuk render di Next.js itu mendukung 3 metode render ya. Yang pertama itu client-side rendering, kemudian server-side rendering, dan static side generation. Nah, rendernya itu ada 2, tapi yang di sisi server itu nanti ada 2 macam pengolahan data, atau ada data statis dan dinamisnya. Jadi nanti kita coba akan bahas satu persatu konsep CSR, SSR, dan SSG, dan kita juga bisa tahu nanti kenapa Next.js bisa dibilang atau bisa disebut SEO friendly, ya karena ketiga rendering method ini. Karena Next.js sudah mendukung metode rendering dengan server-side rendering khususnya. Kemudian ada nomor 4, image optimization. Nah, di image optimisasi ini, Next.js itu sudah secara otomatis akan mengkompres dan membuat versi dari image, beberapa versi ya, tergantung dari layar yang kita lihat. Misalkan satu image itu nanti disiapkan untuk layar desktop, layar tablet, kemudian ada layar HP. Nah, kalau misalkan nggak pakai bawaannya Next.js, pakai image biasa, itu sebenarnya kita bisa mengoptimisasi, cuman ya harus ini ya, ada effort lagi karena kita harus nge-setting atau nge-set image untuk masing-masing viewport, masing-masing lebar layar. Terus juga ada lazy load. Jadi di image optimisasi ini, Next.js itu sudah secara default mengimplementasi lazy load. Lazy load itu konsepnya adalah ketika image-nya itu masih berada di bawah, belum kelihatan di viewport, itu nanti image-nya itu belum di-load. Nah, ketika kita scroll bawah, 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 terus ada image-nya, baru image-nya itu di-load. Nah, jadi image optimisasi lazy loading ini sangat membantu ya untuk menaikkan page score. Soalnya ketika kita membuat satu website yang SEO friendly, itu skor performa atau page score itu sangat berpengaruh. Nah, salah satu pengaruhnya itu ada dari si image-nya. Jadi kalau image yang masih di bawah tapi udah ditampilin, itu akan jadi lebih berat. Nah, gimana cara biar lebih optimis, yaitu image-nya nanti di load-nya ketika user udah nge-scroll ke bawah aja. Jadi biar nggak ngeberatin di awal. Nah, kemudian nomor 5 itu ada automatic code splitting. Di sini kalau React pada dasarnya kan ketika kita membuat aplikasi menggunakan React itu karena dia konsepnya single page application, maka semua semua bundle atau JavaScript dan CSS-nya akan di-load di awal ya. Nah, terus jadi kalau memang itu filenya gede, akan sedikit butuh waktu ya di awal untuk nge-load semuanya, ngedownload kemudian nge-load. Nah, kalau di Next.js ini JavaScript dan CSS yang dipakai atau di-download itu cuma yang dibutuhin aja. Misalkan kita ada 20 halaman. Nah, kita kalau buka satu halaman, berarti JavaScript dan CSS halaman tersebut aja yang di-download dan di-load. Kalau pakai React, walaupun kita cuma buka satu halaman, tapi 20 halamannya langsung ke download di awal. Makanya ada isu atau ada sedikit waktu di awal ketika download kalau memang satu projectnya itu lumayan besar. Nah, terus yang nomor 6 itu ada file based routing. Di sini Next.js itu strukturnya sudah memudahkan kita untuk membuat atau membangun aplikasi, karena ketika kita bikin suatu halaman itu struktur URL sama dengan struktur folder yang ada di halaman sama sama dengan struktur folder yang ada di repository atau di projectnya ya. Misalkan kita akan bikin URL-nya slash dashboard slash profile. Nah, nanti di struktur repositorinya atau struktur projectnya sama folder folder dashboard, kemudian di dalam folder dashboard ada folder profile. Jadi udah sesuai dengan URL, dan itu nanti kita ngehandle-nya akan lebih gampang ya. Ini secara
untuk membaca struktur itu lebih mudah. Nextnya, ini kurang lebih gambaran tentang Next.js ya. Jadi di sini di dalam Next.js itu UI itu memang masih kita menggunakan React ya. Jadi di dalam Next.js kita masih bisa menggunakan metode-metode atau subroutine yang bisa dipakai di React. Contoh uh, ada use effect, ada komponen-komponen React use state, terus hooks-hooknya React juga kita bisa pakai. Kemudian ada konteks dan mungkin reducer sebagainya, Redux itu kita bisa pakai juga di Next.js. Jadi semua hal yang kita biasa pakai di React itu bisa kita implement juga di Next.js. Kemudian ada, nah ini tambahannya adalah, jadi kalau skopnya Next.js kurang lebih satu kotak ini, React itu di bagian UI-nya, terus di sini ada bagian renderingnya. Ini nanti rendering yang akan kita bahas itu tentang client side rendering dan server side renderingnya. Nah, kemudian ini ada routing Next.js itu yang tadi saya sempat mention bahwa penyusunan struktur filenya itu sudah sama ya dengan URL yang kita buat ketika kita bikin website. Kemudian ada data fetching. Ini juga kurang lebih konsepnya mirip dengan rendering. Data fetching itu uh, kita mau nge-fetch data di bagian klien atau di bagian servernya. Karena itu akan mempengaruhi si eh, apa namanya, sisi SEO friendly. Jadi kalau kita ada nge-fetch data di bagian server side itu lebih SEO friendly dibanding kita nge-fetch data di client side. Nah, kemudian ini bagian servernya. Next.js ini bisa kita pakai sebagai front end aja. Artinya nanti back end-nya akan terhubung ke database, CMS, dan sebagainya. Dan kita sebenarnya juga bisa pakai Next.js ini sebagai API juga. Back end itu bisa. Jadi di sini React-nya tetap dipakai untuk ngebangun UI. Nah, terus ada fitur-fitur yang lain dari Next.js untuk menyelesaikan em, masalah umum ya yang dijumpai ketika kita bikin aplikasi. Contohnya nih routing, data fetching, dan ada caching di sini. Oke. Kemudian kita coba sekarang masuk ke sisi SEO friendly. Sisi SEO-nya dari pembuatan suatu web atau suatu halaman ya. Nah, jadi ini kita coba pahami dulu konsep rendering. Jadi kalau di Next.js itu ada tiga konsep dasar yang memang menjadikan dia itu lebih beneficial dibanding React. Jadi di sini ada client side rendering, kemudian ada server side rendering, dan ada static site generation. Nah, mungkin kita mulai dari CSR-nya ya, karena React itu pada dasarnya itu client side rendering. Jadi di sini konsepnya adalah HTML itu dibikinnya di mana. Jadi file HTML yang isinya ada head, body, ada div, elemen HTML segala macam itu kalau client side rendering itu di browser di rendernya atau di generate di browser. Nah, kalau memang kita mau pakai server side itu HTML di generate di server di tiap kali ada request. Jadi kalau kita ke suatu website terus ada website itu pakai server side rendering, maka datanya itu di data atau HTML-nya di generate dulu di server, kemudian HTML-nya baru dikirim ke browser. Nah, kalau yang CSR itu HTML-nya dibikinnya atau di generate-nya di browser. Nah, terus yang satu lagi ada static site generation. Di sini HTML-nya itu di di generate ketika kita lagi nge-build. Nah, nanti mungkin dari ketiga metode ini nanti akan saya share contoh codingan yang menerapkan CSR, SSR, dan SSC. Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas SSG, Static Site Generation ini, HTML-nya itu di-generate ketika kita nge-build. Artinya kalau pas kita bikin next apa namanya aplikasi atau project Next.js itu terus kita build, nah itu HTML-nya langsung dibikin bahkan pas nge-build. Jadi sebelum user nge-request itu udah ada duluan HTML-nya. Nah, kemudian usage-nya itu uh,
ini kegunaannya adalah ketika kita mau bikin halaman yang nggak SEO friendly. Jadi kalau memang satu halaman atau website yang kita bikin nggak SEO friendly, nggak apa-apa pakai client-side rendering. Tapi kalau mau SEO friendly, harus pakai salah satu dari kedua ini. Kalau kita mau bikin SEO friendly, itu pakai server-side rendering. Nah, kalau data yang mau kita sajikan atau data yang mau kita tampilkan itu real time, itu better pakai server-side rendering. Tapi kalau datanya itu nggak real time, pakai yang static site generation itu lebih bagus karena nanti secara performa akan lebih cepat diaksesnya kalau kita pakai metode SSG ini. Contohnya, salah satu contoh dari CSR ini adalah admin dashboard. Admin dashboard kan konsepnya itu kita login terus kita masuk ke dashboard. Nah, ketika kita masuk ke dashboard kan itu nggak perlu SEO friendly ya. Nggak perlu sampai dashboard admin itu muncul di Google, terus kita peduli rankingnya itu kan nggak perlu. Jadi pakai client-side rendering itu nggak masalah. Nah, yang perlu pakai SSR atau SSI itu contohnya itu website berita. Website berita itu harus SEO friendly karena dia berfokus di uh, search result ya di Google atau di search engine lainnya, dan dia itu sangat mempedulikan ranking. Jadi contohnya itu website berita karena website berita cenderung real time, makanya dia pakai server-side rendering. Nah, terus yang satu lagi SSC yang terakhir ini adalah contohnya itu ada halaman tentang artikel atau blogs, kemudian halaman marketing. Halaman marketing contohnya ya about us, terus company profile, kemudian info-info yang sifatnya statis gitu ya. Contohnya juga ada halaman help and documentation, FAQ, karena itu nggak perlu real time, yang ditampilin kan nggak perlu real time. Jadi yang lebih bagus adalah pakai static site generation, karena itu akan lebih cepat. Nah, next, ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi di sini ada beberapa poin utama, yaitu client side itu di generate di browser, tidak SEO friendly, dan contohnya admin dashboard. Jadi contoh di sini adalah HTML itu di jadi ini server ngirim respons ke browser. Nah, jadi yang HTML yang dikirim pertama itu HTML yang kecil ya, yang kosongan, belum ada kontennya. Nah, kemudian browsernya itu ngedownload, setelah itu nge-execute React-nya, kemudian yang di step terakhir page-nya itu baru terlihat. Jadi page terlihat itu di ujung di sini. Nah, terus kita move ke server-side rendering. Nah, server-side rendering ini key point-nya adalah HTML-nya itu di-generate di setiap request. Kalau tadi HTML itu di-generate pas sampai browser baru di-generate. Nah, kalau ini di server di tiap-tiap request, di masing-masing request. Kalau ada request di-generate di server. Nah, jadi ketika ada orang nge-request itu nanti Next.js ini anggap aja di server, nanti HTML itu di-generate. Jadi ketika ada request generate, ada request generate. Nah, kalau memang datanya besar atau butuh eksternal API untuk menampilkan, maka ini akan butuh waktu untuk nge-generate karena setiap ada request ya harus bikin HTML-nya dari awal gitu. Nah, ini uh, ilustrasi client side rendering, kemudian ini ilustrasi server side rendering ya. Jadi uh, dari ini server ngirim ke browser itu langsung HTML yang udah lengkap ya, siap di render gitu. Nah, HTML yang udah lengkap. Kalau tadi client side rendering yang dikirim ke browser itu HTML yang belum lengkap. Nah, terus nextnya setelah di setelah si browser menerima itu langsung bisa ditampilkan karena HTML-nya udah lengkap. Gitu. Jadi tadi karena server ngirim HTML yang lengkap, terus langsung diterima browser dan langsung ditampilin tampilan HTML-nya ya. Kemudian setelah ditampilin baru di sini browsernya mengexecute React, mengeksekusi React, terus di step terakhir ya baru bisa di apa namanya interaksi, buat interaksi. Oke, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian ada static site generation. Nah, di sini
static site generation itu HTML-nya itu di-generate ketika kita nge-build aplikasi. Jadi contoh ini kita lagi bikin project atau bikin web pakai Next.js, terus kita selesai development, kita build, kita deploy, terus kita build ya. Nah, hasil build-nya itu udah ready sebelum ada user yang request. Jadi sekali bikin itu bisa dipakai berkali-kali. Kalau tadi yang server side itu ketika ada request kita bikin dari nol gitu ya HTML-nya, kita kasih HTML dari kita bikin dulu, generate dulu, kemudian kita kasih ke klien. Kalau yang si static generation ini HTML-nya itu udah ready dari awal bahkan sebelum ada orang yang request. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ilustrasi dari perbandingan ketiga metode ya, CSR, SSR, dan SSG. Jadi ketika client side rendering ini, misalkan browser nge-request ke ke server, nah ini nggak ada pre-processing di sini, langsung dikirim di rendernya di sini. Nah, SSR itu request ke server, di rendernya di sini, terus dikirim HTML yang udah lengkap, udah tinggal ditampilin gitu ya. Nah, terus di SSG ini, nah ini keunggulan SSG bisa lebih cepat dari yang lain-lain karena dia itu nge-request ke suatu server bisa jadi ini CDN, yaitu CDN server yang uh, Content Delivery Network ya, itu server yang dipakai untuk nyimpen hasil build-nya Next.js. Nah, jadi di sini ketika kita nge-build Next.js itu HTML-nya udah di-generate, nah, terus HTML itu disimpan di CDN, nah, terus ketika ada request, ini udah siap di sini, ada request, nah baru dikasih ke kliennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini coba saya akan share contoh penerapan dalam codingannya ya. Pertama kita akan lihat yang client side rendering. Ini client side rendering itu saya coba di sini saya coba ngehit API Pokemon ya. Jadi di sini saya nampilin data Pokemon Ditto di sini. Ada data-data name, weight, height, abilities, dan ilustrasinya. Jadi data ini itu direndernya di klien. Nah, kalau kita ngerender data di klien itu kita nanti bisa inspect terus ke bagian network. Di sini kita bisa lihat ada requestnya. Nah, ada request ke Pokemon API di sini. Kita bisa lihat request dan responsnya. Nah, di sini juga saya kasih ada loadingnya ya, loading animasi di sini. Ini menandakan bahwa oh ini uh, datanya itu lagi di apa namanya? Kita ngehit API terus kita nunggu, nah baru di datanya itu di render di klien. Kemudian server side rendering. Nah, ini saya nampilin data yang sama ya, data Pokemon Ditto di sini sama dengan yang client side, tapi caranya agak beda sedikit ya. Ini kita ngehit di klien, tapi kalau yang server side rendering kita ngehitnya di server. Jadi kalau dilihat di sini tuh nggak ada. Nah, keuntungan memakai server side rendering itu nanti ketika misalkan kita pengen halaman Pokemon Ditto ini bisa SEO friendly, maka kita harus pakai SSR karena kita bisa cek di view page source. Di sini jadi kalau Google atau search engine lainnya, Google kan punya crawler ya atau punya bot. Mereka kalau mengunjungi website kita, misalkan dia mengunjungi website kita terus ke page ini rendering/SSR, yang dia lihat itu langsung data ini, data Pokemonnya udah kelihatan semua di sini. Jadi ada misalkan kita cari Limber ya. Nah, jadi dia bisa langsung ngebaca karena HTML-nya udah di generate di server. Kalau kita bandingin sama yang ini client side itu bener udah beneran kelihatan bedanya ya. Udah lumayan signifikan. Dan di sini kalau kita search, sorry,
Kalau kita search tadi kan datanya itu ada Limber imposter gitu ya. Kalau kita search Limber, nah ini nggak ada sama sekali. Jadi eh, data ini itu nggak ada di server. Artinya crawlernya Google, botnya Google itu nggak bakal bisa ngelihat data ini. Nah, kita bisa, walaupun kita secara UI bisa ngelihat ya, ini ada info-infonya, tapi kalau kita mau mensimulasikan apa yang crawler lihat, apa yang bot Google lihat, itu bisa pakai tadi ya, view page source, terus ke sini. Nah, kalau di sini cuma ada sedikit info doang, terus nggak ada info yang tadi itu Limber Imposter, berarti memang info Pokemon Ditto ini nggak bisa di-crawl sama botnya Google, nggak bisa di-crawl sama botnya search engine lainnya, makanya client side rendering itu nggak sangat tidak SEO friendly gitu. Terus kita lanjut ke server, sorry ini harusnya static site generation ya. Di sini kalau kita lihat itu sebenarnya mirip banget, mirip sama SSR. Kalau kita view page source juga di sini kelihatan ya, timbernya itu ada data yang impost, data ability-nya juga ada di sini. Nah, tapi memang nggak terlalu kelihatan secara apa namanya ini, kalau kita view page source itu nggak kelihatan bedanya sama sekali. Tapi bisa dilihat di codingan. Ini saya kasih contoh. Oke, ini npm run build. Nah, jadi kalau kita pakai Next.js terus kita build, itu halaman yang pakai server side SSG, server side generation. Saya coba rename dulu, rendering SSG di sini, server side static static site, bukan server side. Nah, static site generation ini kan tadi saya npm run build. Nah, itu kita bisa langsung lihat hasilnya, hasil buildnya itu di folder next, itu kemudian di static atau di mana, kita bisa langsung cari aja di sini, find in folder, terus kita cari Limber. Oke, nah jadi di sini ada halaman static site generation-nya. Nah ini HTML-nya udah ready nih. HTML-nya udah ready, tinggal kalau ada yang request kita langsung kasih ini. Jadi agak berbeda dengan yang server side rendering. Kita bisa lihat di bagian server pages rendering SSG ini. Nah kalau yang SSR di sini nggak ada HTML-nya ya, karena memang yang dibikin HTML cuma yang static site generation. Yang lain itu nggak dibikin HTML pas nge-build. Kurang lebih seperti ini. So, kita lihat codingannya. Di sini untuk client side rendering itu kurang lebih fetch datanya itu di dalam use effect. Jadi ini di client ya. Terus server side rendering itu fetch datanya itu ada, kalau kita pakai Next.js itu ada get server side props-nya. Nah, kemudian get server side props ini itu dieksekusi ketika masih ada di server. Jadi ketika kita ngehit halaman ini, ketika kita request maka ini akan jalan. Eh, Ketika kita request jalan lagi ngehit lagi. Jadi hitnya itu akan sebanyak requestnya si user berapa kali request. Tapi kalau saya static site generation, kalau pakai Next.js itu ada function get static props. Nah di sini kita sama, ini kita manggil API yang sama, tapi di sini eh, ini dipanggil ketika nge-build doang. Setelah build-nya selesai, walaupun nanti ada user yang ngehit nge-request kita, ngehit halaman ini, itu nggak akan ngehit API lagi karena kita datanya udah kita kasih pas di datanya ini udah kita fetch dari API ketika kita nge-build tadi. Jadi secara codingan dan konsep seperti itu ya untuk metode-metode rendering. Nah, kita bisa lanjut. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, mungkin disimpan dulu aja, diketik dulu, disimpan di HP atau mungkin diingat-ingat aja nggak apa-apa. Nanti ada sesi Q&A setelah saya menyampaikan materinya. Oke. Nah, kemudian ini ada keunggulan Next.js itu ada image optimization. Nah, di sini apa sih faktor-faktor yang dioptimize image, dioptimize gambar ya? Itu yang pertama itu dari size, ukuran gambarnya itu diperkecil, dia itu ngekompres. Kemudian ada lazy loading dan yang ketiga itu visual stability.
Jadi visual stability itu adalah ketika misalkan gambarnya ini kan ada gambar di sini. Nah, ketika eh, gambarnya belum di-load, itu sebenarnya udah ada wadahnya. Wadahnya itu udah setinggi ini. Kalau nggak pakai bawaannya Next.js, itu gambarnya ketika belum di-load itu height-nya 0. Artinya paragraf paragraf yang di sini itu posisinya naik. Nah, ketika ada image-nya itu baru selesai di-load, nah kan dia tingginya baru ada. Nah, nanti kedorong ke bawah. Nah, hal-hal kayak gini itu kurang cocok kalau mau page score-nya tinggi karena dari Google itu nanti akan mempertimbangkan hal ini. eh, Kurang lebih intinya Google itu nggak suka kalau ada em, layout shift. Kalau ada yang tadi paragrafnya di atas tiba-tiba kedorong ke bawah karena gambarnya baru keload, itu akan mempengaruhi page score jadi jelek. Jadi itu ada faktor nanti namanya CLS ya, cumulative layout shift kalau nggak salah. Nah, akan lebih baik kalau kita memang apa namanya kita kasih head atau wadahnya dari awal biar ketika image yang load teksnya tetap di bawah nggak kedorong. Kemudian selanjutnya aspek-aspek SEO yang lainnya. Jadi di sini ada meta text dan struktur data, canonical dan sitemap dan robots. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin SEO itu kan sangat 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 luas ya. Nah, SEO yang bisa kita handle dari sisi developer, dari sisi coding, dari sisi developernya itu kurang lebih hal-hal ini. Meta text, meta text itu contohnya adalah di sini ya. Ini saya kasih contoh untuk yang server side rendering. Server side rendering ini ada deskripsi. Di sini ada lorem ipsum. Jadi kita harus nyediain meta text di dalam head ya di sini. Nah, terus dari Next.js itu sudah menyediakan komponen head di sini. Kalau kita pakai komponen head, nanti semua yang ada di sini itu di rendernya di dalam head kayak di HTML biasa. Terus sebenarnya nanti kalau mau mencari tahu lebih lebih jauh, mencari tahu lebih dalam itu meta teks ini akan sangat banyak ya. Ini cuma baru dua contoh uh, dari sekian banyak meta yang diperlukan. Terus kita coba lihat di SSR-nya. Oke, tadi saya harus run lagi. Nah, kita bisa lihat ya, ini biar rapi di backup dulu. Di sini kita bisa lihat ada loremnya. Nah, terus ke CSR. Di sini saya juga kasih meta ya, tapi kita lihat di CSR ini. Kalau meta memang di sini dia terrender ya di client side rendering, tapi kalau kontennya itu nggak terrender. Jadi yang kebaca sama si crawlernya Google Search Engine cuma bagian headnya, bodinya itu nggak kebaca di sini. Oke, tadi kita lanjut ke sitemap dan robots ya. Jadi kalau pakai Next.js itu kita udah dimudahkan dengan adanya library Next Sitemap. Jadi ketika kita nge-build itu nanti auto kebikin sitemap dan robots. Robots ini gunanya apa? Gunanya untuk mengasih tahu crawler kalau kalau halaman ini boleh di crawl nggak sih? Boleh di index nggak sih sama Google sama search engine? Itu kita pakai robots.txt. Kalau yang ini berarti kita mengizinkan semua halaman untuk di-crawl kecuali halaman login. Kemudian ini ada sitemap. Sitemap ini menandakan kita itu punya halaman apa aja sih di website. Biar si crawler ketika datang ke website kita, oh dia udah tahu list halaman apa aja yang harus di-crawl, halaman apa aja yang harus di-index. Nah, itu kita bisa lihat di ini kita /robots.txt. Sorry. Jadi langsung bisa diakses di sini. Terus site-nya. Nah, jadi kurang lebih site-nya seperti ini. Ada
eh, CSR, SSC, SSR, dan interactive form. Jadi ini ada halaman-halaman yang siap untuk diindeks. Oke. Nextnya adalah topik tentang interaktif. Jadi interactivity di sini seperti yang saya mention tadi di awal itu eh, kita perlu memasukkan aspek interactivity dalam mengembangkan front end, terutama di bagian formnya ya. Jadi scope yang saya akan bahas itu cuma di bagian form. Nah, jadi contoh di sini ada form registrasi. Nah, ini ada field-fieldnya. Kemudian eh, poin-poin yang harus kita apa namanya kita kuasai sebagai front end developer itu adalah yang pertama field validation. Kita harus ngasih validasi di masing-masing field ini. Jadi kalau bisa sih validasinya itu jangan bawaan HTML ya. Misalkan kan kita bikin input terus ada required gitu. Nah, kalau akan lebih bagus kalau kita nggak pakai bawaan HTML karena itu akan gampang diedit sama si user. Dia klik kanan, inspect terus required-nya dihilangin, udah nggak berlaku lagi validasinya. Nah, kemudian ada state handling, form handling. Nah, nah di sini itu nanti contohnya adalah ketika kita nge-save itu harusnya kita akan mengatur atau men-set suatu state biar ketika buttonnya diklik itu ya jangan jangan sampai user bisa ngeklik dua kali berkali-kali gitu. Nanti dia datanya akan numpuk. Misalkan kita registrasi ya, kita klik sekali. Itu kan sebenarnya kita lagi nge-hit API, tapi karena buttonnya tetap di-enable itu user bisa nggak sabar ngeklik dua kali, klik-klik. Akhirnya ada dua data yang kekirim ke API. Jadi itu akan nggak bagus ya. Kita harus membatasi dan ngasih tahu user kalau sebenarnya ada proses yang sedang terjadi walaupun nggak kelihatan. Makanya di sini ada komponen toast sama sweet alert. Oke. Nah, contoh ini field validation. Jadi di masing-masing field ini, contoh ini required semuanya ya. Jadi kalau required semuanya pas kita klik registrasi harus merah di sini, biar interaktif, biar si UX user experience-nya itu lebih kerasa ya. Oh ternyata field-fieldnya itu di required harus kita isi semua. Kalau pakai bawaan HTML kan cuma ada nongol warning doang di sini required, tapi kalau kayak gini akan lebih kerasa. Kemudian ini dari sisi styling itu kita bisa kasih border merah terus kasih color merah ke semua yang failed. Kemudian ada error message-nya ya akan lebih enak kalau di bawahnya kayak gini masing-masing field ada error message sendiri-sendiri. Terus kita harus memperhatikan rules-nya, apakah itu cuma required, apakah ada limitasi minimal maksimal karakter, apakah itu harus data tipenya string atau now cuma numerik gitu, atau nanti harus berpola, jadi kita nanti pakai regex. Nah, kemudian data types-nya itu ya ini contohnya email, string, numerik, atau datetime. Oke. Nah, selanjutnya ini diagram untuk mau menghandle interactivity di front end-nya ya. Jadi kita berfokus ke state atau variabel atau statusnya ya. Jadi kalau kita mau menghandle itu kita harus tahu status state loading, sukses atau error gitu. Jadi ketika kita pertama kali ngeklik submit form di sini awalnya itu false semua. Nah, tapi ketika kita lagi nge-press data, loadingnya itu true. Nah, sukses errornya itu false karena kita belum tahu sukses atau error. Terus ketika kita dapat respons, dilihat dulu sukses apa enggak. Kalau enggak, itu errornya true, suksesnya false. Nah, di sini ketika respons kita dapat, artinya datanya udah nggak diproses dong, berarti loadingnya false di sini. Nah, terakhir ini kalau suksesnya true, berarti responnya sukses, itu sukses true, errornya false. Nah, jadi dengan flow atau logik kayak gini itu nanti akan lebih gampang untuk nge-manage nge-manage formnya ya. Terus ini handling form kita akan lebih interaktif, akan lebih enak UX-nya kalau kita nge-handle form pakai komponen-komponen ini. Contoh yang pertama itu ini ada toast. Toast itu kayak pesan singkat yang muncul ya, tapi kecil nanti wujudnya. Ini contoh ada biasanya kalau sukses pakai hijau, merah, warning pakai kuning, fail pakai merah gitu. Terus ada skeleton loading. Skeleton loading ini kurang lebih saya tadi udah pakai ya di
yang contoh client side ya. Nah, nah ini ada, kalau kita lihat itu ada beberapa detik lah jalan, artinya animasi ini bisa nunjukin kalau ini datanya lagi diambil atau lagi loading gitu, biar user ada proses yang sedang jalan. Jadi jangan kita tampilin blank putih, dan kalau kita nggak nampilin apa-apa ya dikiranya ini ngehang, padahal lagi loading. Akan lebih bagus kalau ada animasinya. Biasanya yang dipakai itu skeleton loading. Terus yang terakhir ada tadi kita bahas toast. Ini adalah suatu kontainer yang isinya pesan singkat. Kalau pesannya itu lebih panjang dan nggak cukup pakai toast, ini kita bisa pakai alert. Nah, kalau kita pakai alert biasa kan stylingnya itu ya no, biasa ya, biasa aja. Kalau kita mau styling yang lebih enak itu bisa pakai komponen with alert. Jadi biasanya kalau message yang kita mau tampilkan itu lebih panjang, kita pakainya swal. Tapi kalau ringkas, concise itu bisa pakai toast. Oke, nextnya, nah dengan logic yang tadi dan kita kombinasikan sama si komponen-komponen yang barusan saya share, itu berarti di sini ini formnya itu atau urutannya tetap ya sama kayak tadi. Nah, ketika di sini codingnya itu kan memang bisa diketik, semua button bisa dipencet. Nah, ketika kita udah mencet satu button itu nanti formnya di disable, terus mungkin kalau perlu ada animasi loadingnya, atau kalau misalkan kita lagi nge-get data di sini loading true, itu kita display skeleton loading. Contoh di bagian codingan client side rendering ini itu saya kasih, nah ini, jadi kalau loadingnya true itu saya tampilin skeleton. Nah, loadingnya yang awal itu saya set jadi false. Kemudian ketika kita mau nge-hit API itu saya set loadingnya jadi true. Nah, di sini ketika loadingnya jadi true nanti dia nampilin skeleton. Terus ketika selesai kita dapat data dari API itu saya bikin false lagi. Kurang lebih seperti ini teori dan gambarnya. Kemudian ketika loadingnya false, nah ini formnya di enable dan hide skeleton loading. Nah, terus di sini kalau error kita bisa display toast atau display swalnya. Terus kalau misalkan di sini sukses, kita bisa display toast atau swal juga, tergantung message yang kita tampilin panjang apa pendek. Oke. Jadi saya akan share satu halaman form di sini. Coba interaktif form. Nah, contoh di sini saya punya form. Saya udah kasih. Jadi kalau contoh ini form login, terus kita submit, otomatis harus ngisi karena ini pasti required ya. Ketika kita isi, nah lebih enak langsung interaktif ya, intinya langsung hilang error message-nya. Oke, terus pas di submit, nah kita di submit biar dia nggak ngeklik dua kali, di disable. Nah, terus ini saya kasih contoh response error. Ketika diklik, balik lagi ke sini, terus kita coba lagi, ini nggak bisa diedit, nggak bisa diklik, biar si user nggak hit dua kali. Terus contoh saya kasih satu, misalkan sukses, itu akan muncul toast sukses. Lebih seperti ini, terus habis itu bisa kita redirect ke halaman dashboard setelah login, atau kalau memang pesannya error, itu singkat, kita bisa tampilin di toastnya error, misalkan invalid username password gitu. Jadi interaktif yang saya maksud di dalam form itu kurang lebih seperti itu. Dan ketika ada tombol yang bisa diklik atau elemen yang bisa diklik, itu kalau kita nge-hover akan lebih enak kalau ada opacity-nya. Atau ada, bukan opacity, mungkin ini perubahan warna ya. Jadi ketika nge-hover pakai CSS hover itu ada perubahan warna. Mungkin bisa pakai opacity, bisa pakai warna lain. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan bahas step terakhir itu deployments. Oke, jadi di sini deploy Next.js dengan mudah itu ke Vercel. Key point-nya adalah kita harus paham dasar-dasar Git ya. Setelah itu kita harus tahu, harus punya akun GitHub atau GitLab, karena nanti akan ada auto deployment ya ke Vercel pakai repository yang disimpan di sini. Nah,
kita juga harus punya Vercel account dan nanti ada CI/CD. Kalau CI/CD mungkin nggak perlu ngerti dalam, nggak apa-apa karena CI/CD nanti auto di handle sama si Vercelnya. Kurang lebih konsepnya kayak gini, ketika kita nge-push ke GitHub atau ke GitLab, nanti commitnya itu, commit setelah di-push itu nanti ada auto CI/CD jalan di sini. Auto nge-deploy, di-build, terus setelah itu Vercel akan uh, nge-build, setelah build-nya selesai, itu aplikasi sudah di-deploy. Nah, contoh, ini di sini saya udah ada akun Vercel, dan akun Vercel ini sudah terhubung dengan GitHub repository Next.js SEO Interactive. Terus di sini saya coba akan commit lagi ya. Sampai just saya commit, kemudian saya push. Harusnya setelah di push itu nanti di sini akan jalan deployment-nya. Ini sudah sukses push-nya. Coba kita lihat. Sudah berjalan atau belum? Oke. Mungkin cek GitHub-nya. Kalau memang ada error mungkin, nah ini baru sampai di sini ya build-nya. Jadi mungkin ada perbedaan beberapa detik atau mungkin sampai 1 menit di sini. Jadi ada auto deploy ke sini, ini lagi nge-build. Kita bisa klik nggak di sini? Nah, ketika nge-build ini mungkin butuh sekitar 2 menitan ya. Ketika kita push terus masuk ke sini, ada proses 2 menit build. Setelah build-nya selesai, itu nanti ada deployment summary di sini. Dan ini gratis, bisa dipakai buat teman-teman kalau memang ada project Next.js yang bisa di portfolio atau project yang bisa di showcase, bisa dipamerin, itu bisa pakai ini biar gampang deployment-nya dan gratis. Coba kita lihat di sini harusnya udah update yang tadi Pokemon Ditto, kemudian SSR, kemudian ada formnya aktif. Oke. Nextnya ini adalah bagian summary dari yang sudah saya share. Jadi poin penutamanya adalah Next.js itu memberikan benefits yang lebih ya untuk SEO karena ada faktor server-side rendering, image optimization, dan performance. Kemudian main poinnya untuk mengimplementasi interaktif web app itu kita harus ngasih styling di validasi ketika ada yang error, kita harus ngasih tahu error dengan cara dikasih border merah atau ada pesannya. Kemudian kita harus ngasih tahu state loading ke user biar user itu nggak pergi ketika kita lagi ngehit API, kan butuh proses beberapa detik, kita harus kasih animasi loading. Pakai skeleton itu memang lebih bagus daripada ya mungkin banyak opsi lain, tapi yang paling bagus itu skeleton loading. Terus yang terakhir, error message itu harus ditampilkan dengan cara yang jelas karena dengan error message itu kalau misalkan memang ada error nanti user bisa info ke misalkan ke CS atau ke admin atau bahkan ke langsung ke developernya, ini aplikasi ada error. Nah, kalau ada error message-nya langsung bisa, oh error message-nya karena invalid username password, oh error message-nya karena server. Jadi kita sebagai developer bisa lebih cepat untuk mengeskalasi atau untuk nge-fix bug-nya. Jadi itu poin-poinnya. Eh, sudah saya share semua dan mungkin bisa ini ya move ke sesi selanjutnya Kak Yulia. Terima kasih. Oke, thank you nih Mas Adi buat materi-materinya. Tadi kita banyak belajar juga ya, mulai dari introduction juga nih. Mungkin yang belum tahu Next.js kayak gimana, tadi di introduction juga nih sama Mas Adi.
terus tadi di info juga terkait metodenya juga, cara renderingnya juga kayak gimana. Itu banyak banget yang bisa dipelajari sampai ke take aways-nya dan juga sampai di trial juga ya gitu. Nanti mungkin Mas Adi kira-kira bisa nggak nih di-share mungkin websitenya atau mungkin beberapa materinya juga nih di-share ke teman-teman. Boleh gak sih Mas? Oke, ya nanti Oke, ada boleh GitHub ya. sama link Versalnya juga. Oke, oke kalau gitu. Jadi boleh ya Mas ya buat di-share. Nanti bisa dibantu juga di-share sama saya ya via email juga ketika mengirimkan e-sertifikat buat ke teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita ke sesi Q&A aja. Kita batasin dulu aja nih. Ada teman-teman yang udah bertanya juga nih, Mas Adi. Kita jawab satu-satu dulu aja kali ya dari Mas Khairuddin. Pro dan kontranya nih Mas menggunakan Next.js apa nih? Oke, sebenarnya lebih banyak pro-nya ya. Sejauh ini saya belum menemukan cons-nya. Pro-nya itu ya ketika kita itu tadi yang membuat website untuk SEO itu akan lebih enak pakai Next.js dan banyak fitur-fitur tambahan atau yang mendukung performa. Tapi mungkin kalau kita mau bikin niat dari awal mau bikin single page application yang bukan untuk SEO, nggak fokus ke SEO, mungkin akan lebih cocok langsung pakai React-nya aja, nggak perlu pakai Next.js. Karena dengan pakai React aja mungkin kita nggak akan pakai library yang nggak dibutuhin gitu. Kalau pakai Next.js kan udah langsung dapat semuanya ya. Jadi lebih enak mungkin single page application kasus kalau mau bikin single page application akan lebih enak pakai React aja daripada Next.js. Terima kasih Mas Khairuddin. Di mute Kak. Oke, sorry masih di mute nih. Oke Mas Khairuddin, thank you nih buat pertanyaannya dari Mas Khairuddin. Kira-kira gimana nih sama jawabannya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kita ini diskusi dua arah aja ya Mas ya. Jadi kita Boleh, boleh boleh. sharing aja gitu ya. Mungkin ada yang mau info juga, mau nambahin juga. Ini kontra nih sebenarnya bagusnya yang lain. Mungkin itu boleh juga gitu. Kita bisa diskusi aja sharing di sini karena ini Q&A-nya dua arah gitu ya. Jadi bisa sharing aja. Mungkin barangkali di sini kan teman-teman ada yang udah kerja juga gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau sharing pengalamannya selama pakai Next.js framework ini gitu, apa aja nih pengalamannya itu boleh juga di-share atau mungkin ada yang mau ditanyain juga ada problem mungkin ketika menggunakan framework ini boleh juga ya. Oke, kalau gitu. Nah, kita next dulu nih Mas ke sambil nunggu yang lain gitu ya, pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Fatur Razak. Mungkin tadi saya ada ketinggalan. Oh, oke Mas Fatur. Jadi tadi gak join dari awal Mas, jadi mungkin di pertengahan baru Oke. masuk. Ini pertanyaannya nih. Pertanyaannya berarti ini udah mendukung penggunaan TypeScript ya Kak? Gitu. Gimana nih Mas? Yes, yes, sudah mendukung. Jadi ketika kita start project Next.js itu nanti di awal itu kita langsung dikasih kita ditanya itu ada prompt-nya ya, mau pakai TypeScript atau enggak, mau pakai ESLint atau enggak, terus mau pakai struktur yang app router atau page router itu nanti ada settingannya di awal. Jadi ketika kita udah milih nggak perlu repot-repot ngekonfigurasi manual di file config-nya. Di awal itu udah kita bisa isi semuanya. Oke, thank you Mas Adi buat buat jawabannya ya ke pertanyaannya. Ini thank you Mas Fatur Oke. udah bertanya nih. Mungkin dari Mas Fatur sendiri ada yang mau ditanyain lagi nggak nih jawaban dari Mas Adi tadi udah disampaikan juga gitu. Atau udah aman? Oke, makasih Kak katanya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kah selain dari yang lainnya? Belum ada nih. Izin bertanya, absensi udah ada belum ya? Belum, absensinya tenang ya teman-teman. Jadi absensinya nanti ada di akhir. Kita sesi Q&A dulu. Setelah Q&A nanti kita ada kuis juga gitu ya. Jadi kuisnya kita di Kahoot. Jadi tolong siapin dulu nih handphonenya teman-teman dan sinyalnya juga yang mendukung karena kita bakal ada di Kahoot kuisnya itu 5 soal gitu. Jadi ada 3 orang yang bakal bisa menangkan hadiah kuis tersebut itu. Jadi hadiahnya nanti bakal ada e-wallet yang bakal dikirim besok ke e-walletnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa
jawab kuis-kuis tersebut dengan benar gitu. Jadi sebelum ini mungkin ada yang mau tanya lagi atau mungkin dari Mas Adi ada yang mau ditambahin ke Mas terkait materinya nih. Sebelum teman-teman juga ada yang belum ada yang nanya lagi nih terkait ini. Ya mungkin sedikit share pengalaman aja ya Kak. Dulu Gimana itu Mas? uh, 2016 kayak itu mau, nah jadi website yang existing yang lama itu pakai upgrade pakai React yang baru. Kalau EP-nya udah di fetch, terus kemudian kita udah siap ya, tinggal deployment. Ternyata kita baru sadar, oh ini websitenya itu harus SEO friendly. Nah di situ baru kita merasakan dan kita tahu betapa susah repotnya React itu kita deploy, tapi harus SEO friendly. React yang behaviornya itu client side rendering, mau nggak mau kita paksa jadi server side rendering. Akhirnya kita nambah pakai Express.js. Jadi ya itu akhirnya kita pakai React, pakai Express juga, dan itu pun butuh waktu dan butuh apa namanya. Kalau situ dari awal pakai Next.js udah gampang untuk ngedeploy-nya. Lagi buat mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi seputar front-end atau bisa di luar topik webinar kali ini juga nggak apa-apa. Kita masih open ke pertanyaan buat beberapa menit ke depan ya sebelum ada kuis. Oke, teman-teman gimana nih ada yang mau bertanya lagi kah atau materi dari Mas Adi udah jelas nih. Jadi yang belum ada yang mau nanya lagi. Oh, izin nanya lagi nih dari Mas Fatur lagi nih, Mas Adi. Izin nanya lagi Kak, untuk platform hosting yang paling cocok buat Next.js apa nih? Oke, sebenarnya ya tadi yang paling gampang dan paling murah ya diakses karena gratis itu ya Vercel. Tapi ketika kita ngedeploy pakai Vercel dan misalkan ya Next.js-nya itu kita ada, nah ketika kita deploy ke Vercel, Next.js-nya kita deploy, itu nanti kita harus memperhatikan apakah API yang kita hit itu HTTPS atau masih HTTP. Soalnya ketika karena Vercel kan udah HTTPS, nah request yang ada di dalam Next.js itu harus HTTPS juga. Kalau masih HTTP nanti error jadinya, keblok. Vercelnya nggak ngizinin ada HTTP code, atau dari Chrome-nya juga nggak ngizinin sih. Ketika kita websitenya HTTPS terus kita ngehit external resource pakai HTTP, itu akan ada security perhatian, ada ngehit external resource. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, oke, thank you Mas Adi buat jawabannya. Mas, BTW ini sinyal aku mulai melambat lagi. Aku izin untuk off cam dulu ya biar gak terlalu berat juga. Kita nanti bakal ada Iya nggak sesi apa-apa. quiz. Semoga nggak ini nggak terlalu lambat ya buat sinyalnya kita pas lagi sesi quiz. Oke, oke. Oke. Thanks Mas Adi buat jawabannya nih. Udah di-sharing juga ya tadi pengalamannya dari Mas Adi gitu sama menggunakan Next.js dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih ada yang mau sharing kali ya pengalaman gitu selama menggunakan framework tersebut atau menggunakan framework lain nih biar kita juga bisa apa ya mungkin ada bisa bandingan juga nih di hari ini bisa diskusi bareng-bareng sama Mas Adi juga gitu. Nah, ini teman-teman Atau ada kalau yang Mm-mm. misal ada yang mau ngasih feedback, komentar terkait webinar atau materi tadi, silahkan Iya boleh. Barangkali feel mau free. debat nih sama Mas Adi barangkali nih Mas Jangan dibuka debat, lagi. kita berteman aja. Oke, buat teman-teman ada yang mau tanya lagi atau mau sharing lagi nggak pertanyaannya? Ada gak lagi nggak nih? Mas kayaknya udah
Alhamdulillahnya udah ini kali ya materinya udah lengkap. Jadi belum ada yang tanya lagi buat teman-teman. Ini kita tunggu kali ya di 20.08 nih buat teman-teman ada yang mau tanya lain nggak nih? Atau Mas Adi barangkali ada yang mau disampaikan lagi materinya. Mungkin ada yang belum disampaikan dari trial demonya dan lain-lainnya mungkin. Sudah cukup sejauh ini dari saya. Nanti kalau saya share lagi malah terlalu panjang jadinya. Panjang ya? Iya, Oke, oke deh kalau gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dari teman-teman gak ada yang mau bertanya lagi nih, kita langsung ke sesi kuis aja ya, Mas Adi. Buat teman-teman juga belum ada yang nanya lagi, jadi harusnya sesi kuisnya udah pada bisa ya, Mas Adi, buat jawab 5 soal yang udah Mas Adi siapkan ya. Kita ke sesi kuis aja ya, Mas Adi ya. Oke, sebentar. silakan. Aku share screen dulu. Wait ya, bentar ya. Uh, Kahootnya dulu. Nah, buat teman-teman, tolong siapin juga nih handphonenya ya. Kita share screen. Oke, ini udah ada ya Mas Adi ya. Kelihatan nggak QR code-nya? Iya, sudah Aman ya? terlihat, sudah. Nah, Iya. teman-teman boleh langsung aja join ke ini ke apa? Kahoot-nya. Boleh buka dari aplikasi Kahoot-nya kalau ada yang punya atau mungkin mau di website juga bisa masukin pin gamenya yang ini nih 9995299 atau langsung aja scan barcode-nya terus masukin pin-nya ya. Udah ada yang masuk tuh. Oke, oke, sebentar. Baru ada beberapa orang aja nih. Yuk, yang lain ditunggu sebelum kita kunci. Kita tunggu aja kali ya, Mas Adi, sampai 20, berapa nih? 20.12 kah? Cukup nggak? Atau 20.10? Kita tunggu nih buat teman-teman. Kita tutup di 20.10 aja ya, buat Iya, teman-teman. Jadi oke. kalau di 20.10 ternyata cuma ada 5 orang, kemungkinan besar untuk menangnya gitu. Jangan lupa untuk kuis ini bukan cuma hanya kebenaran aja, bukan jawaban aja yang benar yang diperhatikan, tapi kecepatan dan ketepatannya juga ya, teman-teman. Setiap satu soal punya waktu sekitar 20 detik. Jadi, semoga beruntung, karena tadi Mas Adi udah share semua materinya, dan semuanya terkait kuis tuh udah ada dan udah dikasih penjelasannya sama Mas Adi di sebelumnya. Gitu. Satu menit lagi ya, kita tunggu nih. Udah ada 14 orang. Ya ini nggak ada yang mau join lagi nih. Dari berapa? 44 orang yang join, 14 orang aja. Oke, udah 15. Oke, udah di 20.10. Ini kita tutup ya Mas Adi buat kuisnya. Teman-teman udah ya 15 orang nih aku kunci. Jadi gak bisa ada yang gabung lagi. Kita mulai ya buat teman-teman. Jangan di refresh, jangan sampai keluar karena ini kalau keluar teman-teman harus balik lagi kayak gitu. Kita mulai ya. Oke, sebentar. Oke, untuk pertanyaan pertama, karena ini Inggris, jadi mungkin ini terkait metode rendering mana nih yang menghasilkan ini sorry. Tipe website.
Tipe website, sorry. Ya. Ini aku acak nih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya aku Oh, acak tadi. kalau kita pakai static site itu website yang kayak gimana sih yang Mm-mm. akan Oke, Mas Adi yang benar ada 5 orang nih. Pakai personal blog with environment updates ya. Jadi ada ya ya. 2, 6, 10 orang yang salah. Jadi 5 orang nih yang benar. Gitu. Kita next. Papan skornya paling atas siapa nih Oh namanya gitu. Reg? Rick. Nanti kalau misalnya buat ngeklaim hadiahnya tolong pakai nama lengkap ya teman-teman. Jadi kalau yang menang mungkin bisa di-share nama lengkapnya di kolom chat nanti gitu ya. Jadi jangan pakai nama-nama yang aneh kalau misalnya nanti klaim hadiahnya gitu takutnya bingung nanti. Gitu. Kita next ya. Oke. Nih. Nah, Nah, ini tadi nih metode mana metodenya. yang tidak SEO friendly? Ini udah Metode saya ulang rendering mana nih? beberapa kali. Iya. Iya. Ini udah diulang banget nih. Sampai aku hafal. Aku yang jadi moderator aku juga hafal nih. Oke, yang benar cuma 3 orang Mas Adi, sisanya Iya. masih salah lah juga nih. Wah, ini datanya Itu udah diulang-ulang ya, sama Mas Adi. Agak ngejebak sih yang memang. awal itu pengecoh doang sebenarnya. Itu betul. Ini ngejebak banget sih. Oke, Oke. oke. Kita coba lihat papan skornya. Ini masih skor Masih. tertinggi. Reg, tolong ini Reg siapa ini? Nanti boleh ya ini 3 orang pemenang nanti buat on cam dulu. Terus kita cek dulu gitu ya karena ini beberapa namanya itu gak pakai nama lengkap gitu. Oke, berikutnya kuis selanjutnya. Kenapa nih? Alasan alasan kenapa kita perlu nge-disable form ketika loading atau ketika kita submit. Setelah klik submit itu kan loading. Kenapa harus di-disable tuh formnya? Lumayan banyak. Banyak nih ya. 5. Ya. Dari tadi masih Hmm. ini sih masih stagnan ya. 5 orang terus nih yang bener jawabannya. Ini kebayangnya kayaknya Kak Reg lagi gitu ya. Nggak tahu lagi namanya siapa nih. Reg lagi. Oh ternyata Oh, disusul. Disusul sama Mas Aldi. Mas Aldi Azharuddin. Yang kedua ada Reg. Yang ketiga Yohana Fatira sama Gigi. Gitu. Kita next oke. kelas selanjutnya. Dua lagi ya, Keempat Kak? nih. 2 lagi. Oke. Ketika loading state-nya aktif, komponen apa yang biasanya dipakai? Nah, ini harusnya Komponen apa nih gampang. yang bisa dipakai Ketika loading ketika loadingnya udah aktif? uh, Skeleton kah, task kah, sweet alert atau normal alert? Satu lagi nih belum jawab. 4 orang yang benar. Oke sini makin dikit jawaban yang benar ya. Kita cek papan sekarang. skeleton loading harusnya tadi untuk Oke. loadingnya. Oh, disusul juga nih sama Kak Yohana. Ini 5 orang ini ya berkutat memenangkan ini cuma ada 3 orang pemenang ya teman-teman. Nah ini yang terakhir untuk kuisnya. Nanti setelah di akhir tolong di screenshot untuk 3 orang pemenang yang paling atas juara 1, 2, dan 3 nanti untuk klaimnya itu harus menggunakan screenshot tersebut dan akan dikirimkan ke email saya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita next ya. Oke. Terakhir nih. Kuis terakhir. Metode render Yang mana mana nih? yang mengenerate Iya, HTML metode ketika rendering mana build? nih? Ketika build. Ya, malam-malam kuisnya memang agak pikir sedikit ya Mas Adi ya. Ih, udah cepet banget nih. 9 orang. 3 orang. Oke deh, ini lumayan banyak juga yang salah. 3 orang nih yang benar. Kita Ya, cek ya, terakhir nih. Aku bantu tergocek. screenshot juga ya. Oke. Kita cek. 3, juara 3, Mas Aldi. Wah, Mas Aldi Ali Azharuddin. Asharuddin. Rek ini. Kedua, Rek. Nomor dua. kedua, Mas Rek. Rek Pertama, yang pertama siapa deh? Kak Yohana. Kak Yohana congratulations. keren banget, congratulations. Soalnya tadi Kak Yohana posisi di awal awal masih juara-juaranya masih 3, keempat gitu ya, belum pertama. Terus langsung dikebut Comeback.
Oke, ini aku bantu screenshot dulu biar jadi bukti nih. Buat teman-teman jangan lupa di screenshot nih Kak Yohana, Kak Areg, sama Kak Aldi Azarudin. Jangan lupa juga ngeklaimnya pakai ini ya, pakai nama asli ya. Nanti bingung. Oke. Ini udah di screenshot ya. Nah, aku tunggu di 5 detik kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku stop share ya teman-teman. Ini tolong di screenshot yang menang. Oke, ini saksinya Mas Adi nih. 3 orang pemenang ya. Oke, aku bantu stop share. Oke, kalau gitu. Nah, udah selesai kuisnya. Gimana teman-teman kuisnya? Apakah sedikit menguras ini ya, menguras pemikiran juga ya di malam ini. Udah kuisnya, udah materi, terus jadi kuis. Oke. Nah, mungkin nanti hasilnya bakal dikirim ke email. Nanti dibantu juga ya, emailnya bakal dikirim di kolom chat gitu ya. Ini kayaknya Kak Joy Victory yang menang ya. Boleh dong, ini yang menang 3 orang on cam dong. Atau enggak hands up gitu. Apakah sudah ada absen? Belum ada absen. Ini teman-teman yang menang siapa aja nih? Tuh baru Kak Joy Victory Regan. 2 orang lagi. Siapa? Biar aku bantu. Kak Yohana. Gak expect urutan 1. Wih, keren banget. Iya, keren banget Kak Yohana langsung menyusul Kak Reg. Kak Reg siapa tadi? Jangan Kak Reg ini ya, Kak Joy Victory Regan. Ya, Ayo Kak Regan Yohana, itu. ya on cam atau enggak ini pakai emoticon buat hands up-nya gitu biar nanti aku bantu screenshot. Satu lagi siapa nih? Oh, Mas Aldi Azhar udah. Kak Yohana yang mana nih? Biar aku bantu screenshot. Oke, oke. Bentar. Aku bantu screenshot dulu biar tahu nama lengkapnya. Oke, nah biar enak ini kan ya. Udah agak bagus sih sinyalnya. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan kuisnya. Semoga bermanfaat. Nanti next-nya kita akan ada acara webinar lagi setiap sebulan sekali pastinya. Jadi stay tune banget buat teman-teman yang udah join di hari ini. Mungkin bakal bisa juga join di next month-nya karena kita dari Sigmatek itu nge-provide setiap sebulan sekali itu ada acara webinar secara gratis dan pastinya bakal ada kuis lanjutan yang lainnya gitu, mungkin kuisnya nanti materi atau mungkin kuisnya nanti kita seru-seruan aja atau mungkin nanti hadiahnya bakal beda lagi, itu banyak banget ya. Jadi ini udah di sesi akhir, aku bantu kirimkan untuk ini ya, absensinya sebentar. Oke, buat teman-teman nih bisa tolong dibantu lengkapi link absensinya. Ada feedback juga yang mungkin bisa disampaikan sama teman-teman terkait webinar hari ini. Mungkin untuk improvement ke depannya lagi di next webinar juga nih. Mungkin ada juga teman-teman yang mungkin kasih feedback mau games apa aja, atau mungkin mau materi apa aja, atau mungkin hal lainnya, feedback apapun itu kita akan terima gitu ya buat improvement ke depannya. Sambil kita nunggu untuk absensinya, aku bakal share untuk ini lagi ya, link virtual background. Kita bakal ada sesi dokumentasi di akhir, jadi teman-teman diharapkan bisa on cam ya di akhir acara ini gitu. Terutama yang menang, jangan lupa yang menang biar ada momen juga nih. Bentar. Virtual background. Nah ini. Oke. Teman-teman jangan lupa dulu untuk isi link absensinya. Takutnya nanti ada yang keluar gitu ya, karena beberapa kali teman-teman partisipan yang udah join itu kadang suka kelempar dari Zoom gitu, jadi belum copy link absensinya gitu, takutnya lupa, belum keisi gitu ya. Boleh nanti diisi aja link absensinya. Untuk e-sertifikatnya akan dikirimkan maksimal di H+10 acara ya, setelah selesai acara ini. Gitu. Jadi nanti
Di sana bakal kirim juga untuk GitHub-nya juga ya Mas Adi, mungkin untuk materinya juga ya. Nanti bisa disampaikan juga di Oke. email gitu selain sertifikatnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, teman-teman boleh dong on cam kita sambil foto dokumentasi nih atau masih ada yang ngisi absensi? Nih Mas Hairudin, thank you nih udah on cam terus dari awal. Thanks banget. Oke, Mas Aldi. Ini pemenang kita nih. Ini pemenang ketiga kita. Kongres. Waduh, Mas Ibnu Sina kaget banget berdua. Oke, oke. Ini ada bestie. kakak gak nih? Ini ada kakak bukan? Atau ini temenan aja nih? Ini berdua juga. Apa jangan-jangan ini emang lagi ini ya? Lagi satu tempat nih. Ini Mas Aldi Azarudin, Mas Ibnu Sina. Atau Mas Aldi kenal sama Mas Ibnu Sina kah? Oke, oke. Oke, teman-teman yang lain boleh dong buat on cam. Kita bakal ada sesi foto ya. Ditunggu sampai 2025. Ayo, teman-teman. Jangan lupa pakai virtual background-nya. Tapi kalau misalnya memang ternyata belum bisa pakai virtual background juga oke banget, nggak apa-apa. Jadi bertiga, oke, ternyata rame-rame. Ini bener rame-rame ya, nonton materinya ya. Oke, oke. Gak apa, lebih banyak, lebih seru. Ayo yang lainnya. Oh, Mas Aldi, jangan-jangan Mas Aldi dibantuin ya? Ini kuisnya dibantuin nggak Mas? Dibantuin sama teman sebelahnya untuk isi kuisnya. Enggak, Oke. enggak, enggak. Enggak ya? Nggak apa Mas, dibantuin juga nggak apa-apa. Aman banget selagi. Nanti hadiahnya bagi dua kalau dibagi, kalau bisa dibantuin ya. 5. Berlima, oh ini ternyata berlima, ya ampun. Dibagi Boyband 5 mereka. dong. Dasar, oke, oke. Yang lainnya mungkin, ayo kita sesi foto dulu sebelum berakhir. Ditunggu nih buat teman-teman bisa ikut sesi webinar selanjutnya ya. Nanti kita bakal ada materi selain yang hari ini terkait framework, mungkin nanti nextnya itu ada IT security, atau mungkin terkait data analyst, atau mungkin terkait UI UX juga, atau mungkin terkait web developer, itu banyak banget juga nih. Gitu. Gak ada lagi nih yang mau kaget banget nih Mas Giorgio, ternyata beneran sebajakan. Oke, yang lainnya boleh dong on cam kita foto dulu ya. Oh, mereka Banyak ada kan hadapan itu. tuh ada pada. Oh itu dibantuin tuh kuisnya apa nih? Yang satu udah nggak searching, yang satu jawabin. Ya ampun. Oke kita foto deh di 2224. 1 menit lagi, 1 menit lagi deh, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Absensinya jangan lupa ya teman-teman. Ini takutnya tadi baru ada yang join lagi. Aku kirim ulang sebentar ya. Oke, tahan dulu ya Mas. Masih 2024, kita 2025 kita fotonya. Oke. Sampai kayak ini nggak kedengeran sama aku nih. Oke, 2024 sebentar lagi. Ini 2025. Ayo kita foto dulu ya. Dari slide pertama dulu. Oke, senyum ya semuanya. 3, 2, 1. Oke. Yang selanjutnya yang kedua, ini karena yang kedua nggak ada nih, kita langsung aja ya print screen. Sebentar. Oke, thank you buat teman-teman yang udah join di hari ini, seru banget antusiasnya. Thanks banget juga Mas Adi atas materi yang sangat insightful.
banget gitu ya. Ini kuis-kuisnya juga sangat menguras juga nih. Eh, banyak yang tergocek Oke, juga ya sama iya. jawaban-jawabannya. Jadi buat teman-teman, thank you sekali yang udah join di malam ini. Ditunggu kedatangannya di webinar selanjutnya. Bisa juga cek di LinkedIn juga. Dan teman-teman, kalau ada yang ketinggalan materinya, ini bisa coba dicek lagi aja untuk materinya, karena kita bakal update materi ini di websitenya asiansigmatech.co.id. Kayak gitu. Nanti akan di-share juga di email ya. Jadi ini bisa langsung ditonton ulang kembali kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung terkait materinya, atau tadi Mas Adi mungkin kecepatan, atau mungkin Mas Adi tadi sinyalnya error, atau saya juga error gitu ya terkait sinyalnya. Nah, nanti bisa dicek juga di email ya. Gitu. Oke deh, kayak gitu aja Mas Adi. Mungkin mau salam say thank you juga nih buat teman-teman nggak? Ya, thank you. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin webinar dari awal sampai kuis dan lumayan seru tadi sesi kuisnya ada comeback-nya juga dari Yohana kalau nggak salah ya. Em, Nanti kalau ada form feedback silahkan kasih feedback dan komentar tentang webinar ini. Kita berterima kasih dan kasih apresiasi untuk saran dan kritik atau feedbacknya. Thank you. Oke, sip. Thank you Mas Adi. Thank you buat teman-teman. Nah, teman-teman tadi ada 3 orang yang pemenang. Boleh langsung kirim aja ke email yulia.putripratiwi@sigmatech.co.id untuk kirim screenshotnya dan untuk ngeklaim hadiahnya. Nanti bakal dikirimkan di hari esok ya, di tanggal 29 Mei. Kira-kira maksimal di sore hari ya. Gitu. Jadi tadi ada siapa aja? Kak Rek, terus Mas Aldi, sama Kak Yohana. Gitu, ada 3 orang. Dikirim aja ya ke email aku. Nanti bakal dikirim di hari esok ya. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you buat hari ini, buat malam ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Ditunggu lagi kedatangannya di next webinar selanjutnya. Thank you. Bye-bye semuanya. Thank you Mas Adi. Thank you. Bye-bye. Boleh live teman-teman. Thank you. Sama-sama semuanya.